Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Dan kali ini dari Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 6. Maleakhi 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tema kita hari ini, Allah mengasihi segala bangsa. Allah mengasihi segala bangsa. Bapak Ibu, sebagian orang mungkin akan kebingungan dengan tema yang ditawarkan jika diperhadapkan dengan teks yang kita sediakan. Tema kita, Allah mengasihi segala bangsa. Sementara teks yang kita baca itu tadi, kita melihat bahwa Allah mengasihi bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub, dan membenci bangsa Edom, yaitu keturunan Esau, keturunan yang fasik dan jahat. Lalu apakah bisa kita katakan bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa? Saya katakan Bapak Ibu, tentu saja ya. Kita bisa katakan bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa dengan beberapa catatan. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah berhak untuk memutuskan siapa yang Dia kasihi secara khusus. Jadi kalau kita benar-benar paham bahwa Allah punya kuasa yang tak terbatas, otoritas yang tak terbatas, kuasa yang tak berkesudahan, kita tidak bisa katakan bahwa Allah itu pilih kasih atau pandang bulu. Tidak bisa. Sebab Ia punya wewenang kepada siapa Dia mau memberikan perhatian khusus, kepada siapa kasihnya lebih besar, dan kepada siapa kasihnya itu hanya sekedar. Nah, saya punya ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang pemilik taman yang memiliki taman, di dalamnya itu ada 8 jenis bunga. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu jenis bunga yang dia lebih sukai dibandingkan daripada 7 jenis yang lain. Nah, rupa-rupanya bunga yang ketujuh ini pun ada yang aromanya tidak sedap, ada yang berduri, ada yang mengambil zat-zat dari tanah itu lebih rakus, ada yang semak, ada yang daunnya lebih banyak dari bunganya, ada pula yang mengganggu pertumbuhan bunga-bunga kesayangan si pemilik taman. Nah, karena itu Bapak Ibu, ia bebas mau mencabut beberapa jenis bunga, mau memindahkan, mau menata dan sebagainya. Bahkan ada pula salah satu bunga yang dipakai oleh si pemilik taman untuk menyokong bunga kesayangannya yang patah itu. Nah, begitulah caranya menata sedemikian rupa, karena semua itu ada dalam kuasa si pemilik taman. Nah, begitu pula lah Bapak Ibu yang terkasih, orang Israel keturunan Yakub dari berbagai bangsa yang ada di bumi ini. Mereka adalah umat pilihan, dikhususkan oleh Allah dan diproyeksikan jadi bangsa yang besar dan memberkati. Ada bangsa-bangsa yang mengganggu, Allah hadir, berperang dan mengalahkan mereka. Ada pula di lain sisi bangsa yang dipakai Allah untuk mendidik bangsa Israel itu, bangsa kesayangannya itu. Nah, coba bandingkan Babilonia itu. Babilonia itu kan dipakai justru untuk mendidik mereka. Tapi ada juga mungkin bangsa yang benar-benar tercabut, ya, lenyap dari permukaan bumi. Jadi beragam sekali, Bapak Ibu. Nah, di sini kita mau katakan bahwa Tuhan bebas melakukan apa saja yang terhadap
apa yang dia ciptakan itu sendiri. Ya, dia bebas. Tidak ada larangan. Ya. Yang mana dia kasihi lebih dan yang mana dikasihi hanya sekedar, itu tidak bisa kita sebut sebagai ketidakadilan, karena itu adalah otoritas. Nah, kita bisa katakan bahwa Allah mengasihi seluruh bangsa. Yang kedua, karena pada bagian-bagian tertentu dalam Alkitab, di luar teks Maleakhi 1 ayat 1 sampai 6, sebenarnya memang Allah memperlihatkan bahwa dia mengasihi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Nah, kasihnya itu universal. Coba perhatikan kisah Yunus yang menolak pergi ke Niniwe. Karena Niniwe ini jahat ya, untuk apa aku ke sana gitu. Ini jahatnya, nggak ketulungan begitu. Dan Yunus beranggapan Tuhan hanya mencintai bangsanya dan tidak perlu mengasihi bangsa-bangsa lain yang jahat. Tapi nyatanya tidak, Bapak Ibu. Melalui seekor ulat yang menggerek pohon jarak hingga layu, Tuhan Allah menegur Yunus. Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Jadi, apakah Allah mau mengampuni bangsa atau malah melenyapkan suatu bangsa? Yaitu wewenang Allah terhadap ciptaannya itu. Nah, tidak bisa kita bilang gak adil, gak cocok, tidak bisa. Itu wewenang ya, yang namanya wewenang otoritas itu tidak bisa dibatasi ya. Nah, bagaimana wujud kasih yang mau dia nyatakan kepada bangsa tertentu? Ya, apakah kepada bangsa ini dia melakukan sama dengan kepada bangsa A, sama dengan kepada bangsa B, sama dengan bangsa C? Yaitu itu otoritasnya juga. Tapi apakah dia mau membuat caranya mengasihi kepada A berbeda dengan kepada bangsa B, berbeda kepada bangsa C? Ya, itu juga mutlak otoritas dari Allah itu sendiri. Jadi ini harus kita pahami betul bahwa Tuhan mengasihi seluruh bangsa. Nah, tapi bagaimana dia memperlakukan bangsa itu secara khusus, itu adalah wewenangnya sendiri. Nah, yang ketiga, Allah mengasihi seluruh bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, itu benar ya. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat bahwa Tuhan Allah hanya mengasihi orang Israel dalam sejarah peradaban manusia, itu tidak benar ya. Allah mengasihi seluruh bangsa secara universal dan menginginkan supaya semua orang beroleh keselamatan. Nah, karena itu ia mengutus Yesus Kristus supaya jangan ada yang binasa. Itu kan yang dicatat oleh Yohanes 3 ayat 16. Nah, Ibrani 10 ayat 12 sampai 13 juga menyiaratkan itu. Dikatakan bahwa sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, jadi Allah mengasihi seluruh bangsa, sudah bisa kita amini itu dari awal, sudah menjadi
kepercayaan kita itu dengan 3 catatan tadi di awal itu. Kita masuk kepada konteks saat Maleaki menyuarakan, ya, menyuarakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Nabi Maleaki dia disebut-sebut hidup sejaman dengan Nehemia dan Esra. Yang Nabi Maleaki ini berbicara atas bangsa Israel, di sini khususnya Israel Selatan atau Yehuda yang dipulangkan oleh Raja Koresi, ya, Raja Persia. Nah, setelah mereka membangun bait suci dan tembok-tembok Yerusalem, mereka hidup kembali dengan normal, ya. Tetapi mereka telah melupakan perintah dan larangan yang selama ini telah dipelihara oleh leluhur-leluhur mereka, nenek moyang mereka. Nah, para imam telah mempersembahkan roti cemar dan kurban-kurban yang cacat, yang sakit begitu. Nah, itu menandakan bahwa penghormatan terhadap Allah sudah sangat kendur, termasuk kelalaian mereka dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan. Nah, itu kan ayat yang sangat terkenal itu ya dalam Maleaki pasal 3 itu. Nah, jadi Maleaki menegur kelakuan buruk orang Israel ini, dan rupa-rupanya Bapak Ibu yang terkasih, inilah nantinya yang akan diperbaiki oleh Nabi Nehemia. Allah menegaskan bahwa Allah telah mengasihi keturunan Yakub sejak mulanya dan membenci Edom atau keturunan Esau karena kefasikan mereka itu. Nah, benci dalam hal ini harus dilihat dalam 2 pengertian. Yang pertama, memang Allah membenci kefasikan mereka itu. Nah, yang kedua, benci dalam arti tidak lebih mengasihi dibandingkan yang lain. Nah, itu bisa kita bandingkan contohnya ucapan Yesus tentang syarat sebagai pengikut Dia itu harus membenci ayah dan ibunya. Jadi kata membenci di sini juga harus kita pahami bahwa tidak lebih, ya, tidak lebih daripada mengasihi Yesus begitu. Misalnya seorang pengikut Yesus itu tidak lebih mengasihi ayah dan ibunya daripada Yesus itu sendiri. Nah, ucapan Allah ini disampaikan, kita lihat tadi semacam dialog. Bagaimana engkau mengasihi kami? Ya. Nah, dan dialog tersebut menunjukkan Bapak Ibu bahwa mereka itu memang tidak peka begitu. Tidak meresapi kasih Allah yang khusus terhadap mereka. Tidak sadar, enggak ngeh gitu. Nah, karena itu Allah menunjukkan bahwa bangsa Edom sekalipun dapat bangkit dan besar, tetapi Allah bisa meruntuhkan dengan tangannya yang kuat. Itu ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Nah, Allah sendiri kan sebenarnya sudah dilihat oleh orang Israel dan diakui oleh orang Israel bahwa Allah sangat hebat dan perkasa yang bisa bertindak atas seluruh bangsa termasuk kerajaan-kerajaan di luar Israel itu. Ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu, atas kasih dan perbuatan-perbuatan dahsyat itu, karya-karya yang ajaib, perkara-perkara yang besar yang dilakukan oleh Allah itu, seharusnya mereka menghormati Allah seperti anak menghormati bapa dan seperti hamba menghormati seorang tuan. Itu ayat yang ke-6. Namun kenyataannya bahwa bukan hormat yang ditunjukkan bangsa Israel, tetapi penghinaan demi penghinaan. Ya.
atas persembahan-persembahan yang cacat dan tingkah langkah mereka yang buruk, ya. Kalau kita lihat itu di kitab Esra Nehemia misalnya, kawin campur gitu ya, dan egois. Nah, jadi kita sampai kepada kesimpulan Bapak Ibu bahwa Allah yang mengasihi bangsa Israel ini seyogianya, ya, harus mengasihi Allah kembali dengan ibadah-ibadah dan persembahan-persembahan mereka, dan juga memperlakukan sesama manusia dengan kasih mengasihi. Nah, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Dari Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini, yang pertama adalah Allah mengasihi seluruh bangsa dengan caranya sendiri. Yang pasti kasihnya itu universal, diperuntukkan untuk semua orang. Nah, oleh karena semua manusia adalah ciptaan Allah itu, maka ia mengasihi seluruh bangsa secara universal, baik yang berkulit putih atau hitam, rambut lurus atau keriting, dan berbagai-bagai ras yang ada di bumi ini. Nah, Allah mengasihi seluruh bangsa tanpa terkecuali, baik di benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Seluruh bangsa. Nah, yang kedua, Allah mengasihi kita dengan memberikan kita pengampunan atas dosa-dosa kita dan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Nah, secara personal Bapak Ibu, kasih Allah tidak lagi kita ragukan dalam ini, tidak, ya. Hanya saja mungkin kita tidak peka, ya, sering kita tidak tanggap. Lalu seolah-olah kita diabaikan dan kita meragukan, mempertanyakan bagaimana cara Allah mengasihi kita. Nah, jawabnya Bapak Ibu, tentu saja Allah mengasihi kita dengan caranya yang tidak terbatas, ya, beragam-ragam cara yang Dia lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah mengasihi bangsa Indonesia. Nah, ini konteks kita, ya. Karena Allah mengasihi seluruh bangsa, ya pasti Indonesia juga dikasihi. Bangsa kita jaya di mata dunia dengan segala kelebihan, ya, tetapi ada juga kekurangan. Itu adalah tanda bahwa Allah mengasihi bangsa kita dengan kuasanya yang hebat. Doa kita, Tuhan kiranya memberkati para pemerintah kita supaya bangsa kita ini semakin baik, aman dan damai. Masing-masing kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan taraf hidup kita makin sejahtera. Yang keempat, Bapak Ibu, Allah mengasihi kita dengan memberi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjelma menjadi manusia, supaya kita mengenal Dia dengan baik, menyembah Dia, dan melakukan kehendak-Nya, dan memperoleh kerajaan kekal bersama Bapa. Ia telah merelakan anaknya itu mati di kayu salib, supaya manusia yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Jika demikian, Allah mengasihi kita, betapa kita juga harus mengasihi Dia dan sesama. Yang terakhir, Bapak Ibu, karena itu berkaitan dengan poin 4 ini, tunjukkanlah cara hidup yang penuh kasih terhadap sesama kita. Sebab kita ini adalah anak-anak, ya, status kita adalah anak-anak yang diangkat, ya, anak-anak yang diangkat. Dan kita harus mencerminkan Bapa kita. Alangkah anehnya bila Bapa kita mengasihi seluruh bangsa
Tetapi kita sebagai anak hidup dalam amarah, kebencian, dendam, egois, dan berbagai ragam kejahatan. Kita tidak mencerminkan kasih Bapa. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita dibaharui, dan kita dimampukan untuk mengasihi Bapa kita dan mengasihi saudara-saudara kita yang lain, sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.